Shalom, saudara terkasih. Selamat pagi dan selamat Paskah untuk kita semua. Puji syukur pada Tuhan untuk teknologi yang masih bisa kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Saya percaya walaupun ibadah Paskah kita lakukan dengan online, tidak mengurangi semangat kita untuk merayakan kemenangan Tuhan kita atas kuasa maut. Firman Tuhan di 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Mari kita memasuki ibadah Paskah online kita pagi hari ini yang dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita memuji Tuhan, tunjukkan sikap hormat kepada Tuhan kita, dan akan pujian, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja surga, Tuhan kau manusia. Hormat bagi Raja gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaan diletakkan siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Bapa dalam surga, sungguh Tuhan, kami bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan begitu indah yang Engkau beri pada kami di tengah keresahan COVID-19, di tengah keresahan seluruh masyarakat dunia untuk takut untuk beraktivitas. Kami bersyukur Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, dan terutama hari ini Tuhan kami bisa merayakan Paskah walaupun secara online. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk kesempatan kepada kami untuk kami masih bisa memuji Tuhan. Sungguh Tuhan, tolong kami mohon padamu Tuhan, kiranya Engkau berkati untuk semua umat Tuhan yang sekarang mungkin di rumah, di mana mereka berada. Sungguh Tuhan, tolong berkati mereka semua Tuhan, kiranya mereka walaupun ibadah online, mereka tuh bisa menikmati pujian demi pujian dan menikmati firman Tuhan yang Kau beri pada kami. Sungguh ya Allah kami Tuhan, kami menyerahkan padamu Tuhan sekali lagi ibadah Paskah online kami pagi dalam tangan Tuhan. Kiranya pujian firman Tuhan yang kami dengarkan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli dengan perlahan-lahan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan di Roma 8 ayat 34 dikatakan bahwa Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kubur tak berdaya terus menahannya, karena Dialah Tuhan yang mulia dan sudah menang atas kuasa maut. Mari kita mengadakan pujian mulia dan menang pada Tuhan. Mulia dan menang pada Tuhanku, yang bangkit kembali dari kuasa maut. Kubur tak berdaya terus menahannya. Malaikat yang mulia saksi bangkitnya. Mulia dan menang pada Tuhanku, yang mutlak telah menang atas kuasa maut. Yesus yang bangkit dikenalku, di mana sengatmu, hai kuasa maut. Mari kita sorak bersukaria, karena kuasa kubur patah sengatnya. Mulia dan menang pada Tuhanku, yang mutlak telah menang atas kuasa maut. Bagi ketiga interlude. Teguhkan daku, Raja hidupku. Teguhkan daku, Raja hidupku. Sadarkanku selalu terus bersandarmu. Bimbinglah jalanku dalam kasih-Mu, sampai akhir hidup jumpa dengan mulia dan menang. Mulia dan menang pada Tuhanku, yang mutlak telah menang atas kuasa maut. Marilah saudara kasih di hadapan Tuhan pada momen Paskah ini, kita mau bersama-sama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan yang kita lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Kita percaya Allah kita Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Mari saat ini kita berdoa bersama-sama, minta pengampunan dari Allah kita. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, segala puji hormat dan syukur hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih segala kesempatan pada momen Paskah ini. Kami bisa kesempatan untuk mengakui dosa kami. Sungguh Tuhan Allah kami, sungguh Tuhan Raja kami, ampunilah kami Tuhan. Seringkali Tuhan kami tahu itu tak salah, seringkali kami tahu itu dosa ya Tuhan. Kami malah kadang-kadang sengaja masih melakukannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Sungguh ialah kami ya Tuhan kami. Kami mohon padamu Tuhan, kami mohon padamu Tuhan, memohon pengampunan dari Engkau Tuhan. Kiranya Engkau mendengar ya Tuhan doa pengampunan dosa kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Ya saudara kasih, kita akan membaca firman Tuhan di 1 Korintus 15
ayat 12 sampai yang ke-22. Firman Tuhan tentang kebangkitan kita, kebangkitan Tuhan Kristus. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 22. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata berkata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh firman Tuhan yang sangat menjanjikan untuk kita semua, bahwa Tuhan sudah lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga. Itu yang membuktikan bahwa Tuhan kita hidup. Dan sebab Dia hidup, kita percaya pasti ada hari esok. Mari kita menaikkan pujian ini. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Anak Allah, Yesus namanya, menyucikan, menyembuhkan. Anak Allah, Yesus namanya, menyucikan, menyembuhkan, bahkan mati, tebus dosa, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, hanya Yesus namanya. Yesus namanya, menyucikan, menyembuhkan, bahkan mati, tebus dosa kita semua, tebus dosa, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab, sekali lagi ya, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia
Nanti saatnya kita akan berdoa syafaat. Kita berdoa sekali lagi untuk negara kita, pemerintah kita. Kita berdoa untuk semua pasien yang sudah positif corona dan keluarganya. Kita berdoa juga untuk para tenaga medis dan beberapa masyarakat yang di saat seperti ini mereka tahu tidak boleh beraktivitas, tapi mereka ada yang terpaksa harus beraktivitas karena ekonomi. Mari kita berdoa untuk 3 pokok doa ini. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, segala puji dan syukur hanya untuk-Mu Tuhan. Kami berdoa padamu Tuhan, menyerahkan negara kami, menyerahkan pemerintahan kami dalam tangan Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur untuk pemerintah yang sampai hari ini masih terus peduli, yang sampai hari ini percaya Tuhan, mereka terus berjuang, memberikan banyak cara-cara, memberikan banyak kebijakan-kebijakan, memberikan banyak solusi-solusi untuk membangun negara kita, untuk mengurangi wabah virus corona ini. Sungguh Tuhan, tolong berkati sekali pemerintah yang terus berjuang. Kiranya Kau berikan mereka semangat untuk tidak putus asa, untuk tidak nyerah, untuk terus berjuang. Tuhan berikan mereka pengharapan, Tuhan terus memberkati mereka. Tuhan, kami juga berdoa pada Tuhan, menyerahkan juga untuk para korban-korban, para pasien-pasien yang terinfeksi virus corona ini Tuhan. Sungguh Tuhan, tolong kemana padamu Tuhan. Kiranya mereka yang diisolasi, mereka tidak bisa bertemu dengan keluarganya. Tuhan tolong, kiranya Engkau berikan mereka terus semangat, pengharapan untuk tidak makin sedih, untuk tidak menyesali diri, tapi kiranya mereka terus bisa berdoa pada Tuhan. Mereka terus bisa bekerja sama dengan tenaga medis yang merawat mereka. Kiranya mereka terus bisa semangat dan Engkau sembuhkan mereka. Sungguh Tuhan, kami berdoa pada Tuhan, menyerahkan juga untuk para keluarga-keluarga yang harus terpisah. Mungkin mereka harus terpisah dari anak-anaknya, harus terpisah dari orang tuanya. Sungguh Tuhan, Tuhan berkati untuk keluarga-keluarga dari para pasien corona ini. Kiranya setiap keluarga terus bisa Engkau berkati untuk terus bisa berserah pada Tuhan, untuk terus bisa berdoa pada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa pada Tuhan, menyalakan sekali lagi untuk para tenaga medis yang mereka terus berjuang untuk membantu, untuk memulihkan, untuk merawat para pasien-pasien corona ini. Sungguh Tuhan, Tuhan berkati mereka Tuhan. Bahkan banyak juga para tenaga medis yang meninggal. Sungguh Tuhan, tolong padamu Tuhan. Kiranya berita-berita tenaga medis yang meninggal ini tidak membuat para tenaga medis makin takut, tapi mereka makin berjuang, makin dengan setia sesuai janji mereka untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Sungguh Tuhan, tolong padamu Tuhan. Kami berdoa pada Tuhan untuk para masyarakat Indonesia, para pekerja, para pebisnis, mereka yang tahu tidak boleh keluar rumah, mereka yang tahu keadaan berbahaya, tapi mereka terpaksa Tuhan, terpaksa harus bekerja, terpaksa harus berdagang ya Tuhan. Sungguh Tuhan, tolong padamu Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati mereka, kiranya Engkau Tuhan mau menjauhkan mereka, kiranya mereka juga hikmat bijaksana untuk bisa menjaga diri. Sungguh Tuhan, kami berdoa padamu Tuhan sekali lagi untuk pemulihan negara kami. Dan bukan hanya untuk negara Indonesia, kami berdoa untuk pemulihan dunia ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon padamu Tuhan, kami percaya ada rancangan Tuhan di balik ini semua. Dan kiranya melalui musibah yang kita alami bersama-sama, membuat kami makin terus bersarah pada Tuhan, membuat kami makin terus mau berdoa pada Tuhan. Terima kasih Tuhan kami, terima kasih Allah kami, dan menyerahkan padamu Tuhan sekali lagi. Doa kami dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Nanti saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Satu pujian yang akan kita naikkan berjudul karya terbesar dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan kita sudah mati untuk kita. Itulah karya terbesar yang sudah Tuhan berikan pada kita. Mari kita memuji Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Karya terbesar dalam hidup. Kasih yang hanya kutemukan di
pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Segala kasih yang terindah, hati yang mulia, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu. Yesusku, pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidup kita, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Selamat pagi saudara sekalian, selamat Paskah saya ucapkan. Baiklah, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita menundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Sekali kami datang ke hadapan Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala berkat, anugerah, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua. Di tengah situasi seperti ini kami tetap boleh menikmati ibadah bersama dengan saudara-saudara seiman. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan itu. Dan sekarang kami hendak menikmati ibadah Paskah. Kami rindu supaya melalui firman Tuhan yang akan dibagikan, iman kami boleh sekali lagi diteguhkan dan kami boleh dibangkitkan sekali lagi untuk menghadapi khususnya situasi ini. Kami ingin memiliki iman yang tetap boleh menengadah kepada Tuhan, iman yang boleh menerobos apa yang terjadi dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah kepada kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema Paskah kita pada hari ini adalah Sabat yang baru. Nanti kita akan melihat bagaimana Alkitab berbicara tentang Sabat, mulai dalam Perjanjian Lama dan kemudian dalam Perjanjian Baru. Dan nanti kita akan kaitkan bagaimana pengertian Sabat sampai dengan hari ini. Baik saudara, kalau kita kembali kepada apa yang dikatakan di Alkitab, bahwa konsep Sabat sebenarnya dimulai semenjak di Musa, yaitu waktu Israel keluar dari Mesir. Dan kemudian sebelum zaman Musa tidak dikenal adanya konsep hari Sabat. Nah, pertama kali Sabat itu dikatakan yaitu di Keluaran 16. Mari saudara kita buka Alkitab kita dari Keluaran 16.
Keluaran 16, saya akan bacakan buat saudara sekalian, yaitu ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-30. Keluaran 16 ayat 22 sampai dengan yang ke-30. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian, hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakarlah, dan apa yang perlu kamu masaklah, dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Saudara, peristiwa ini adalah peristiwa yang sebelum pemberian daripada 2 loh batu di Gunung Sinai. Jadi hari itu Tuhan memberikan mana kepada Israel, dan kemudian Tuhan memerintahkan mereka mengambil mana itu setiap pagi, karena setiap pagi Tuhan memberikan mana kepada mereka. Pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai dengan hari kelima, mereka harus mengambil hanya secukupnya untuk hari itu. Tetapi pada hari ke-6 Tuhan memerintahkan mereka untuk mengambil 2 kali lebih banyak daripada biasanya. Karena satu dimakan untuk hari ke-6 dan satu lagi untuk persiapan hari ke-7. Nah, ini kali pertama di Alkitab dicatat adanya Sabat. Tuhan memerintahkan kepada Israel untuk memperingati hari Sabat itu, yaitu hari ke-7, di mana mereka tidak boleh melakukan kegiatan apapun. Karena hari itu dikatakan tadi adalah hari yang dikuduskan bagi Tuhan. Maka peristiwa mana ini adalah persiapan sebelum nanti 2 loh batu diberikan oleh Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. Sekarang mari kita lihat di Keluaran 20. Keluaran 20 ayat ke-8. Ini 10 perintah Allah. Keluaran 20 ayat ke-8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang diam di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, saudara, di bagian ini dalam 10 perintah Allah, yaitu perintah yang keempat, itu dikatakan alasan kenapa mereka harus menguduskan hari Sabat. Yang pertama dikatakan di sini adalah karena pertama untuk memperingati pekan suci perhentian, yaitu pada waktu Allah menciptakan segala sesuatu 6 hari lamanya. Maka kemudian di Kejadian 2 dikatakan pada hari ke-7 kemudian Allah berhenti dari segala sesuatu, dan kemudian Allah memberkati hari ke-7 itu. Nah, saudara, istilah Sabat memang dalam kata aslinya lebih diartikan sebagai berhenti, dan sebenarnya bukan istirahat, tetapi lebih berarti pada kata yang berhenti, Sabat.
dan kemudian di dalam bahasa Arab kemudian menjadi Sabt atau SABT, dan kemudian di dalam bahasa Indonesia ditambahkan huruf U di belakangnya kemudian menjadi Sabtu. Nah, saudara, istilah hari ini memang ada sejarahnya tersendiri. Tapi kemudian hari Sabat di sini disebutkan adalah hari ketujuh. Nah, saudara, kita perhatikan kenapa Allah memerintahkan mereka harus memperingati hari Sabat. Yang pertama adalah karena pada hari ketujuh itu Allah berhenti dari segala sesuatu tindakan penciptaan. Dan kemudian dikatakan Allah memberkati hari ketujuh itu. Jadi mereka harus melakukan seperti apa yang Tuhan katakan, yaitu mereka harus berhenti dari semua kegiatan apapun hari itu. Bahkan dikatakan bukan hanya manusia, tetapi juga hewan pun harus berhenti dari semua kegiatannya. Karena hari itu adalah hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Saudara, ini alasan pertama kenapa hari Sabat harus dilakukan oleh Israel di dalam perjanjian lama. Kemudian kita melihat apa alasan kedua Allah memerintahkan hari Sabat. Kita akan lihat di Keluaran 31 ayat 12. Keluaran 31 ayat 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang memuduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Soalnya di sini dikatakan mengapa Tuhan memerintahkan hari Sabat. Dikatakan di ayat 13, akan tetapi hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Saudara, ini menjadi alasan yang kedua kenapa Allah memerintahkan hari Sabat. Kemudian kita lihat alasan yang ketiga. Kita lihat di Ulangan 5 ayat 15. Ulangan 5 ayat 15. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Nah, saudara, di Ulangan ini dikaitkan hari Sabat itu dengan proses keluarnya Israel dari Mesir. Nah, saudara, kita tahu bahwa Israel kemudian dijajah di Mesir, dan waktu mereka dijajah di Mesir selama 400 tahun itu, mereka tidak pernah memperingati hari Sabat. Sehingga setiap hari mereka harus bekerja. Tidak ada waktu istirahat buat mereka. Maka kemudian ketika Allah mengeluarkan mereka dari Mesir, dan kemudian Allah memberikan Sabat kepada mereka, itu seakan satu anugerah buat mereka, bahwa mereka pada akhirnya ada satu hari di mana mereka berhenti dari segala pekerjaan. Tidak sama dengan waktu mereka di dalam perbudakan dalam masa Mesir, ketika setiap hari tanpa ada perhentian mereka harus bekerja. Nah, saudara, di dalam bagian ini maka Ulangan 5 ayat 15 itu ada nuansa di mana hari Sabat itu memiliki satu kepentingan aspek horizontal. Kalau kita lihat tadi alasan pertama harus berhenti karena Allah juga berhenti pada hari ketujuh, dan kemudian itu hari yang dikuduskan bagi Tuhan. Dan kemudian ketiga, supaya mengingat bahwa Tuhanlah pemilik hari Sabat itu, Tuhanlah yang sudah menuntut mereka. Maka ini tiga alasan ini adalah aspek vertikal, yaitu mereka harus mengasihi Tuhan. Tapi kemudian di Ulangan 5 ayat 15 ini, di sini ada aspek horizontal, yaitu ketika Allah kemudian memberikan hari Sabat kepada mereka, mereka berhenti dari pekerjaan,
Mereka berhenti dari pekerjaan yang harus mereka lakukan seperti waktu di Mesir dalam perbudakan. Maka itu adalah hari di mana mereka beristirahat. Maka ini ada aspek horizontalnya, yaitu ketika mereka bersyukur, hari ini aku berhenti dari pekerjaanku. Maka kemudian dia didorong juga setiap orang Israel melakukan hal yang sama kepada sesamanya. Hari itu di mana mereka harus juga mengistirahatkan, dikatakan tadi, hamba-hamba mereka. Mereka harus bahkan mengistirahatkan binatang mereka, anak mereka, istri mereka, semuanya hari itu berhenti. Maka kebaikan itu mereka harus berikan juga kepada sesama, yaitu memberikan waktu istirahat kepada sesama, kepada hamba-hambanya dan juga kepada binatangnya. Nah, kita lihat ada dua aspek besar daripada perintah alasan peringatan hari Sabat. Kenapa? Aspek vertikal dan aspek horizontal. Cinta, mengasihi kepada Allah, dan juga akhirnya kasih kepada sesama. Saudara, ini di dalam perjanjian lama, alasan-alasan Sabat itu diperintahkan oleh Tuhan. Maka kemudian kita lihat di dalam perjalanannya, Sabat ini menjadi hal yang sangat penting sekali di dalam perjalanan hidup daripada bangsa Israel. Hari Sabat bukan hanya kemudian menjadi perhentian mereka secara fisik, mereka berhenti dari pekerjaan, tetapi juga itu menjadi satu perhentian secara rohani, di mana hari itu kemudian mereka kembali dengan sukacita ke hadapan Allah. Karena hari ketujuh dikatakan di Kejadian, Allah memberkati hari itu. Dan kemudian hari ketujuh, hari Sabat itu kemudian Israel kemudian masuk ke dalam hari itu, dan boleh sekali menikmati hari yang sudah Tuhan berkati itu dan hari yang sudah Tuhan kuduskan itu. Saudara, kata kunci daripada Sabat ini adalah sebenarnya kekudusan. Dan kemudian Allah memberikan perintah kepada mereka untuk beberapa pekerjaan yang mereka tidak boleh lakukan. Mereka tidak boleh keluar rumah, mereka tidak boleh melakukan pekerjaan di dapur, tidak boleh menyalakan api, dan kemudian mereka betul-betul harus tinggal di dalam rumah. Nah, saudara, tetapi kemudian di dalam perjalanannya, kemudian ini mengalami ada perubahan-perubahan. Nah, Allah kemudian menetapkan Israel mereka harus melakukan peringatan hari Sabat itu setiap saat, setiap minggu, dalam arti memang menyatakan satu ketaatan untuk menguduskan kehidupan mereka. Nah, saudara, kita harus ingat kenapa tadi dikatakan di dalam Ulangan 5, hukuman bagi pelanggaran hari Sabat adalah begitu berat, yaitu hukuman mati. Nah, kita harus mengerti konteksnya, yaitu bahwa Israel selama 400 tahun di Mesir itu, mereka pada akhirnya sudah kehilangan pengenalan kepada Allah Yahweh. Jadi selama 400 tahun itu kemudian mereka tidak lagi mengenal siapakah Allah mereka. Dan kemudian di dalam perjumpaan Allah dengan Musa, Musa akhirnya bertanya kepada Tuhan, kalau kemudian nanti mereka tanya kepadaku, siapakah engkau? Apa jawabku? Disitulah kemudian muncul istilah Yehova. Dan di sini kita lihat latar belakang daripada waktu mereka keluar dari Mesir, Israel sudah kehilangan pengenalan akan Tuhan. Dan ini seakan-akan kemudian Tuhan memperkenalkan diri lagi dari awal kepada Israel. Dan oleh karena itu Allah menuntut satu komitmen, Allah menuntut mereka mengenal Allah mereka di dalam kekudusan. Dan oleh karena itu di dalam peringatan hari Sabat sangat penting sekali untuk mereka memelihara kekudusan dan mereka memelihara ketaatan kepada segala hal yang dilarang oleh Allah. Nah, saudara, ini menjadi satu tekanan yang penting sekali. Karena kalau ini tidak dipahami, seakan-akan kemudian kita melihat ini Allah yang begitu kejam. Bahkan pelanggaran hari Sabat pun harus dihukum mati. Tapi jangan lupa, backgroundnya ini adalah Israel waktu keluar dari Mesir, mereka sudah kehilangan pengenalan kepada Allah yang benar. Dan ini Allah seakan-akan kemudian memperkenalkan diri sekali lagi kepada Israel. Dan Allah disitu menuntut pengenalan yang benar, menuntut cara pengenalan yang benar. Dan salah satunya melalui ketetapan hari Sabat. Nah, saudara, kemudian di dalam perjalanannya, kemudian Israel banyak melakukan pelanggaran terhadap hari Sabat. Misalnya, alasan kemudian Allah menyerahkan Israel kepada Babel, penjajahan Babel, karena Israel tidak taat lagi kepada hukum-hukum hari Sabat. Saudara, mari kita lihat di Nehemia 13. Nehemia 13. Kita akan lihat di ayat 17 sampai 18. Nehemia 13 ayat 17 dan 18. Masih ingat bahwa Nehemia ini adalah nabi yang diutus Yuda
pasca pembuangan mereka dari Babel. Nehemia 13 ayat 17 dan 18. Lalu aku menyesali pemuka-pemuka orang Yehuda. Kataku kepada mereka, kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian? Sehingga Allah kita mendatangkan seluruh malapetaka ini atas kita dan atas kota ini. Apakah kamu bermaksud memperbesar murka yang menimpa Israel dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Nah, saudara, di sini Nehemia mengingatkan sekali lagi. Jadi setelah mereka kembali lagi dari pembuangan Babel dan kemudian mereka bangun bait Allah dan tembok Yerusalem, di situ kemudian mereka terjatuh lagi dalam ketidaktaatan dalam menguduskan hari Sabat. Dan kemudian Nehemia mengingatkan sekali kepada mereka, tidak ingatkah engkau terhadap nenek moyangmu yang sudah melanggar hari Sabat, sehingga kemudian Allah harus menyerahkan mereka kepada bangsa Babel. Nah, saudara, peristiwa pelanggaran sebelum mereka dibuang ke Babel itu dicatat di dalam kitab Yeremia. Mari kita lihat di Yeremia 17. Yeremia 17 ayat 21 sampai dengan 27. Saudara, Yeremia adalah satu-satunya nabi yang hidup di dalam masa pembuangan di Babel. Dia termasuk di dalam orang yang kemudian masuk dalam pembuangan Babel. Dan kemudian ada catatan yang mengatakan kira-kira 10 tahun kemudian setelah pembuangan Babel itu Yeremia kemudian meninggal dunia. Kita lihat Yeremia 17, dia menyaksikan langsung dan dia bahkan menjadi termasuk orang yang masuk di dalam pembuangan ke Babel. Yeremia 17 ayat 21 sampai dengan 27. Beginilah firman Tuhan, berawas-awaslah demi nyawamu, janganlah mengangkut barang-barang pada hari Sabat dan membawanya melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem. Janganlah membawa barang-barang dari rumahmu keluar pada hari Sabat, dan janganlah lakukan suatu pekerjaan. Tetapi kuduskanlah hari Sabat seperti yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu. Namun mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikannya, melainkan mereka berkeras kepala sehingga tidak mau mendengarkan dan tidak mau menerima teguran. Apabila kamu sungguh-sungguh mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, dan tidak membawa masuk barang-barang melalui pintu-pintu gerbang kota ini pada hari Sabat, tetapi menguduskan hari Sabat dan tidak melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, maka melalui pintu-pintu gerbang kota ini akan berarak masuk raja-raja dan pemuka-pemuka yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka dan pemuka-pemuka mereka orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan kota ini akan didiami orang untuk selama-lamanya. Jadi sebelum Babel kemudian menaklukkan Yehuda, Yeremia sudah mengingatkan kepada Yehuda, mereka harus sekali lagi menguduskan hari Sabat. Karena hari itu mereka melakukan segala jenis transaksi perdagangan di Yerusalem, di pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, dan semua kegiatan tetap berjalan seperti biasa. Dan di situ Yeremia kemudian menegur mereka, engkau tidak boleh melakukan pekerjaan apapun di dalam hari Sabat. Nah, saudara, tetapi kemudian kita tahu Israel akhirnya tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yeremia. Dan kemudian Tuhan menyatakan hukuman kepada Yehuda dengan menyerahkan Yehuda ke bangsa Babel. Maka kemudian mereka dijajah oleh Babel dan kemudian mereka dibuang ke Babel. 70 tahun mereka di sana. Dan setelah 70 tahun kemudian mereka kembali lagi ke Yerusalem. Nah, waktu mereka kembali ke Yerusalem, mereka bangun lagi bait Allah dan kemudian tembok Yerusalem. Tetapi kemudian untuk sesaat saja mereka kemudian taat kepada pengudusan hari Sabat. Tetapi dengan berjalannya waktu kemudian mereka akhirnya menyimpang kembali dan mereka kembali melanggar kekudusan hari Sabat. Dan di situ kemudian Nehemia memperingatkan mereka sekali lagi. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam perjalanannya dari ketika aturan Sabat ini diberikan pertama kali di dalam kitab Keluaran kepada Musa, dan kemudian di masa Yeremia sebelum pembuangan Babel, dan kemudian di masa Nehemia setelah pembuangan Babel. Di sini kita lihat peraturan tentang Sabat mengalami penambahan yang diberikan oleh dalam Yeremia tadi dikatakan mereka tidak boleh melakukan perdagangan di gerbang, dan kemudian di Nehemia dikatakan mereka tidak boleh melakukan perdagangan di dalam kota Yerusalem. Nah, saudara, kemudian Nehemia menambahkan aturan-aturan lagi, peraturan pada hari Sabat dengan satu tujuan, supaya Israel hari itu tidak lagi mengulangi kesalahan daripada nenek moyang mereka.
Dan kemudian Nehemia memberikan penambahan kepada aturan-aturan pelaksanaan hari Sabat dengan satu tujuan, supaya Yehuda hari itu kembali mengingat terhadap seluruh peraturan itu yang harus ditegakkan. Maka kemudian Nehemia menambahkan beberapa aturan. Tetapi kemudian di dalam perjalanannya sebelum masa perjanjian baru, kemudian orang Israel menambahkan lagi macam-macam aturan, sehingga kemudian aturan-aturan itu bertambah lebih banyak, sehingga akhirnya malah kemudian kehilangan daripada esensi daripada hari Sabat yang sebenarnya. Dan kemudian itu ditambah-tambahkan, dan kemudian setelah pada zaman Yesus mereka sudah memiliki konsep yang berbeda tentang hari Sabat. Sebenarnya ini sudah dimulai pasca Nehemia. Setelah Nehemia kemudian menambahkan aturan-aturan Sabat, kemudian setelah itu bangsa Israel mulai terjatuh di dalam satu kesalahan. Akhirnya mereka sesaat mentaati apa yang dikatakan oleh Nehemia, dan kemudian saking kemudian mereka akhirnya meninggikan hari Sabat itu, maka kemudian konsep mereka tentang hari Sabat sudah mulai bergeser. Hari Sabat kini akhirnya mereka pahami sebagai salah satu ketaatan yang harus dinyatakan supaya mereka diselamatkan. Nah, saudara, ini kesalahan daripada orang Farisi dan orang Saduki. Mereka berpikir bahwa ketaatan secara total kepada hukum Taurat itu menjadi satu syarat keselamatan. Termasuk adalah salah satunya taat kepada aturan-aturan hari Sabat. Maka pasca Nehemia, pengertian daripada esensi daripada Sabat ini sudah bergeser. Ini dikaitkan sebagai salah satu syarat keselamatan. Dan oleh karena itu waktu di zaman Yesus, peraturan itu sudah bertambah luar biasa. Kurang lebih sudah ditambahkan ada 39 aturan tentang hari Sabat. Bahkan dikatakan salah satu peraturan dikatakan orang pada hari Sabat tidak boleh menulis lebih daripada 2 huruf. Mereka tidak boleh juga menghapus lebih daripada 2 huruf. Mereka tidak boleh memetik gandum. Mereka tidak boleh melakukan pekerjaan apapun di hari Sabat. Dan itu ditambah-tambahkan. Kita tahu orang Israel kemudian menafsirkan dari hukum Taurat, dan kemudian itu menjadi Misnah, menjadi Tanakh, dan kemudian hukumnya bertambah banyak. Dan tambahan-tambahan daripada hukum-hukum yang diberikan oleh Israel ini akhirnya makin menyimpang daripada esensi pengertian Sabat yang sebenarnya. Maka kemudian mereka terjatuh di dalam legalisme, menjadikan hukum itu, Sabat itu sebagai yang pertama dan yang terutama. Maka kemudian nanti dalam perjanjian baru Yesus menegur mereka, karena Israel menempatkan Sabat melebihi daripada yang seharusnya. Bahkan mereka menempatkan Sabat di atas daripada kepentingan daripada manusia sendiri. Nah, ini melanggar, karena dikatakan tadi dalam Keluaran dan Ulangan ada 2 aspek yang diberikan Tuhan kepada Israel tentang Sabat, yaitu aspek vertikal. Mereka harus ingat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sudah menguduskan mereka. Mereka harus ingat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka daripada penjajahan Mesir. Dan Tuhan adalah Tuhan yang sudah menciptakan segala sesuatu, memeliharanya, dan kemudian menguduskan hari ke-7 itu. Sehingga Tuhan memerintahkan mereka sebenarnya datang dengan segala sukacita untuk mensyukuri segala hal yang sudah Tuhan anugerahkan kepada mereka. Dan kemudian di aspek horizontalnya, mereka harus menyatakan kasih kepada manusia. Sehingga dari awal sebenarnya Allah sudah menetapkan satu prinsip, bahwa sebenarnya bukan manusia untuk Sabat, tetapi Sabat untuk manusia. Bahwa manusia lebih penting daripada hari Sabat itu. Karena kalau kita balik lagi pada urutan penciptaan, manusia dicipta hari ke-6, dan kemudian baru hari ke-7 Sabat. Manusia dicipta lebih dahulu, baru kemudian ada ketentuan hukum Sabat. Oleh karena itu manusia harusnya memang lebih penting daripada hukum Sabat itu sendiri. Tetapi kemudian Israel dengan menambahkan bermacam-macam aturan, dan kemudian mereka salah konsep. Sabat itu dikaitkan dengan keselamatan. Supaya mereka selamat, mereka harus tunduk pada aturan Sabat. Maka kemudian mereka terjatuh membalik prinsip, bukan lagi Sabat untuk manusia, tetapi manusia untuk Sabat. Nah, ini kemudian terjadi konflik beberapa kali dengan Yesus. Nah, sekarang kita masuk di dalam perjanjian baru. Saudara, bagaimana konsep Sabat di dalam perjanjian baru? Yesus waktu melakukan beberapa hal mujizat tercatat, saudara, di dalam Injil ada kurang lebih 6 kali. Ada 6 peristiwa di mana seakan-akan orang Yahudi melihat Yesus melanggar hari Sabat. Yang pertama, para murid memetik gandum pada waktu hari Sabat. Kemudian Yesus melakukan 5 kali mujizat
dilakukan juga pada hari Sabat. Misalnya penyembuhan di kolam Betsaida, kemudian penyembuhan orang yang buta sejak lahir, kemudian pengusiran roh daripada yang sudah merasuk seorang perempuan 18 tahun, dan ada 5 mujizat yang Tuhan Yesus lakukan pada waktu hari Sabat. Dan kemudian di Markus 2 ayat 27 dan 28 Yesus berkata, Sabat itu diberikan untuk manusia, dan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan di sini kita lihat dari awal pelayanannya Yesus berusaha mengembalikan kembali makna Sabat kepada makna esensinya. Saudara-saudara perhatikan, Yesus tidak bermaksud meniadakan aturan hukum Sabat. Yesus tidak bermaksud untuk menghapuskannya. Karena Yesus berkata di dalam Matius 5, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi aku datang untuk menggenapkan hukum Taurat. Dan di dalam konteks hari Sabat, Yesus tidak mengembalikan lagi makna hari Sabat itu sesuai dengan makna yang seharusnya. Yang hari itu yang Yesus tentang adalah aturan-aturan tambah-tambahan yang diberikan oleh orang-orang Israel, yang akhirnya menjadi beban, menjadi kuk, bukan hanya buat mereka sendiri, tetapi juga nanti buat orang-orang non-Yahudi yang akan menerima Kristus. So, di sini Yesus tidak mengkoreksi aturan-aturan tambahan itu yang sudah menyimpang daripada esensi sebenarnya yang sudah Tuhan tetapkan. Dan Yesus melakukan kemudian beberapa mujizat pada hari Sabat, itu adalah bagian daripada Yesus hendak mengkoreksi kesalahan mereka. Tetapi mereka sudah terjatuh dalam legalisme. Mereka sudah terjatuh dalam konsep manusia untuk Sabat. Dan oleh karena itu Sabat itu lebih tinggi daripada manusia. Oleh karena itu pada waktu Yesus melakukan mujizat pada hari Sabat, mereka langsung melihat ini Yesus sedang melanggar daripada aturan hukum Sabat. Karena hukum Sabat jelas mengatakan tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Tetapi di hari Sabat itu 5 kali Yesus melakukan mujizat penyembuhan. Di sini Yesus mengkoreksi pikiran mereka bahwa bukan Sabat lebih penting daripada manusia, tetapi manusia lebih penting daripada Sabat. Karena Sabat itu diberikan Allah untuk manusia, dan bukan sebaliknya manusia untuk Sabat. Oleh karena itu Yesus berkata, lebih penting mana aku menyembuhkan orang. Jangan lupa, seakan Yesus berkata kepada mereka, sejak awal Tuhan sudah memerintahkan kepadamu, waktu hari Sabat engkau harus mengingat bahwa engkau sudah dibebaskan dari perbudakan Mesir. Hari Sabat engkau tidak perlu lagi melakukan pekerjaan perbudakan apapun. Dan engkau juga harus menyatakan kasih yang sama yang sudah engkau terima dari Tuhan, karena engkau sudah menerima perhentian dari Tuhan kepada sesamamu. Sehingga kemudian engkau harus justru menyatakan kasih dan berkat kepada sesamamu pada hari Sabat itu. Tetapi karena konsep mereka sudah terbalik, maka waktu Yesus melakukan mujizat penyembuhan pada hari Sabat, mereka menganggap Yesus melanggar hari Sabat. Mereka tidak peduli bahwa orang ini yang disembuhkan akan menerima satu sukacita berkat dari Tuhan. Mereka tidak peduli itu, karena konsep mereka sudah terbalik, bahwa Sabat lebih tinggi daripada manusia. Dan ini berarti melanggar esensi yang pertama yang sudah Tuhan berikan kepada mereka, yaitu bahwa manusia lebih penting daripada Sabat. Dan kemudian Yesus berkata, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Di sini Yesus tidak menegaskan kepada mereka bahwa dialah yang berhak menetapkan aturan-aturan Sabat. Dan ini menjadi satu masa persiapan di mana nanti kita akan bahas bahwa Yesus akan melakukan dalam kutip perubahan, yaitu mengembalikan lagi Israel kepada esensi daripada hari Sabat itu. Nah, saudara, kemudian Yesus berkonfrontasi dengan mereka, dan kemudian pelanggaran terhadap hari Sabat ini yang dilakukan oleh Yesus menjadi salah satu alasan dari mereka, akhirnya mereka hendak membunuh Yesus dan menyalibkan Yesus. Nah, saudara, kita lihat di dalam perjanjian baru, Yesus tidak memberikan satu pengajaran untuk mengembalikan lagi Israel kepada esensi Sabat yang sebenarnya. Nah, saudara, sekarang kita akan melihat apa kaitannya Sabat ini dengan Paskah yang hari ini kita peringati. Mari kita lihat di dalam beberapa bagian Alkitab. Saudara, kita tahu bahwa Yesus kemudian mati di kayu salib dan kemudian dia bangkit. Bangkit pada hari ketiga. Saudara perhatikan, Yesus bangkit pada hari yang ketiga, yaitu kalau hari ketujuh itu adalah hari Sabtu, maka Yesus bangkit adalah di hari Minggu. Saudara perhatikan, Yesus tidak bangkit pada hari Sabat, tapi Yesus bangkit pada hari Minggu, yaitu hari pertama setelah Sabat.
Nah, catatan tentang pada hari pertama itu di Alkitab ada kurang lebih 8 kali dicatat. Itu nanti menjadi satu awal di mana kemudian Yesus akan merubah konsep Sabat. Mari kita lihat beberapa bagian dari Alkitab kita. Yang pertama, kita lihat di Yohanes 20. Kita tidak akan melihat 8-8-nya, kita hanya lihat beberapa saja. Yohanes 20. Kita lihat di ayat yang ke-11 ya. 11, Yohanes 20 ayat 11, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain duduk sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Saudara, di bagian ini terjadi pada hari pertama Yesus bangkit. Kalau di Matius 28 itu dicatat hari pertama hari itu. Mari kita lihat di Matius 28 ayat 1. Dalam peristiwa yang sama, Matius mencatatnya dengan demikian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Saudara perhatikan, dikatakan pada hari pertama minggu itu. Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka ini adalah hari pertama di mana Yesus bangkit. Dan Yesus bangkit sekali lagi bukan pada hari Sabat, tetapi 1 hari setelah hari Sabat, yaitu hari pertama pada minggu itu. Kemudian kita lihat apa yang terjadi pada hari pertama dalam minggu itu. Kita lihat di Yohanes 20 ayat 19. Kita kembali ke Yohanes 20 ayat 19. Setelah Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, di situ terjadi beberapa peristiwa di hari yang sama, hari pertama minggu itu. Setelah menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kemudian Yesus dalam Lukas dicatat menampakkan diri di jalan Emmaus. Dan kemudian yang ketiga, Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Kita akan baca Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Saudara, ini peristiwa kedua yang sangat penting yang dicatat tentang hari pertama pada minggu itu. Yang pertama adalah pada hari pertama minggu itu Yesus bangkit. Yang kedua, hari pertama minggu itu dan para rasul berkumpul dan kemudian Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Dikatakan, "Terimalah Roh Kudus." Kemudian saudara, dikatakan pada hari itu waktu Yesus bertemu dengan para murid, hari itu tidak ada Thomas. Thomas tidak hadir dalam pertemuan pertama Yesus dengan para rasul. Tetapi kemudian 1 minggu kemudian, 8 hari kemudian, yaitu pada hari pertama minggu berikutnya, di situ Thomas hadir. Mari kita baca di Matius 20 ayat 24. Yohanes 20 ayat 24. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Nah, kemudian ayat 26 dikatakan 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Saudara perhatikan, 8 hari kemudian itu berarti hari pertama di dalam minggu berikutnya. Ya. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku,
ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Saudara, ini peristiwa ketiga yang penting sekali, yaitu pada hari pertama dalam minggu yang berikutnya. Tapi pada hari pertama kemudian muncullah pengakuan yang keluar dari mulut Thomas yang berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Di minggu pertama sebelumnya para rasul berkata kepada Yesus, ya Tuhanku. Saudara, pada hari pertama ada pengakuan akan kealahan dan ketuhanan daripada Kristus. Ini yang ketiga yang penting. Kemudian kita lihat apalagi yang terjadi pada hari pertama. Mari kita lihat di Kisah 20 ayat 7. Kisah Rasul 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Saudara perhatikan di ayat yang A. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Sekali lagi dikatakan pada hari pertama dalam minggu itu. Saudara, kita lihat Alkitab mencatat di dalam peristiwa setelah kebangkitan Kristus, ada satu catatan penting tentang pada hari pertama minggu itu. Pada hari pertama minggu itu ada 8 kali dicatat. Dan peristiwa-peristiwa itu akan menjadi satu akar di mana kemudian kita menikmati hari Sabat yang baru seperti yang kita nikmati sampai hari ini. Tetapi saudara, kemudian kita harus tahu bahwa di dalam hari pertama setiap minggu itu bukan perintah Tuhan. Di sini perbedaan antara perjanjian baru dengan perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, Tuhan menetapkan satu hari, yaitu hari ketujuh, untuk dikuduskan sebagai hari Sabat. Tetapi dalam perjanjian baru, tidak ada satupun kalimat atau perintah daripada Tuhan atau dari Rasul, dari Yesus atau dari Rasul, tidak ada perintah untuk menjadikan satu hari khusus sebagai hari Sabat. Tidak ada. Tidak ada. Dan kalau kita lihat 8 kali dicatat hari pertama dalam minggu itu adalah peristiwa di mana kemudian itu dicatat sebagai para rasul, para murid memperingati merayakan kebangkitan Kristus. Nah, saudara, di sini kita lihat bahwa kaitan antara Paskah yaitu kebangkitan Kristus dengan Sabat di sini mulai terlihat jelas. Bahwa pasca kebangkitan, maka kemudian hari pertama di dalam setiap minggu menjadi penting sekali. Dan itu kemudian menggeser pengertian Sabat pada hari ketujuh dalam perjanjian lama. Tetapi kita merayakan hari ini sebagai hari Sabat pada hari Minggu bukan untuk menggantikan hari Sabat di dalam perjanjian lama. Karena seperti saya katakan tadi, di dalam perjanjian lama Allah menetapkan hari ketujuh, satu hari khusus itu harus disediakan bagi menjadi hari Sabat. Tetapi dalam perjanjian baru tidak satu perintah pun untuk memilih satu hari tertentu dinyatakan sebagai hari Sabat. Tapi dari catatan Alkitab kita lihat peristiwa-peristiwa yang kemudian terjadi pada hari pertama itu begitu penting. Bahkan termasuk akhirnya Pentakosta itu terjadi juga pada hari pertama di dalam minggu itu. Nah, saudara, di sini kemudian dari peristiwa ini kemudian para bapak gereja kemudian menetapkan hari pertama setiap minggu itu sebagai hari kemudian di mana kita beribadah sampai dengan hari ini. Tetapi sekali lagi bukan untuk menggantikan konsep Sabat di dalam perjanjian lama. Ada beberapa penulis terutama dari saudara-saudara kita yang tetap hari ini merayakan ibadah tetap pada hari ketujuh. Mereka berkata, kenapa kemudian berubah hari dari hari 7 menjadi hari pertama? Atau sekarang kalau saya pakai istilah nama hari Sabtu menjadi hari Minggu. Di Alkitab memang tidak ada nama hari karena waktu itu belum ada nama hari. Tapi supaya memudahkan istilah, saya akan memakai istilah Sabtu dan Minggu. Mereka yang sampai hari ini beribadah pada hari Sabtu mengkritik mereka yang beribadah pada hari Minggu dengan mengatakan yang beribadah hari Minggu itu sudah melanggar kekudusan hari Sabat seperti yang ditetapkan di dalam perjanjian lama. Dan kemudian mereka berkata, kenapa di dalam sejarah gereja awal kemudian berubah menjadi hari Minggu? Karena hari itu orang Kristen ingin berbeda dengan orang Yudaisme. Hari itu orang Yahudi masih memperingati Sabat di hari ketujuh, yaitu hari Sabtu. Dan kemudian Kristen tidak ingin menjadi sama seperti mereka. Karena kami sudah di dalam Kristus,
kami memiliki satu hal yang berbeda dengan orang-orang yang masih menganut Yudaisme. Dan oleh karena itu mereka menggesernya ibadah itu menjadi hari Minggu. Ini alasan yang tidak bisa diterima. Karena kalau kita kembali lagi kepada pengertian Alkitab, berkali-kali kemudian dicatat ada catatan pada hari pertama setiap minggu. Maka kemudian hari pertama setiap minggu yang dikatakan di Alkitab, mereka sedang memperingati di mana Yesus itu bangkit. Hari pertama itu Yesus bangkit dan kemudian para rasul berkumpul dan kemudian mereka berkumpul kembali di minggu depannya untuk memperingati merayakan kebangkitan Kristus. Maka kemudian hari ibadah yang kita peringati sampai hari ini sebenarnya berkaitan dengan konteks pekerjaan Yesus yang sudah sempurna, yaitu melalui kebangkitannya. Saudara, dikatakan di dalam 1 Korintus 15. Mari kita baca di 1 Korintus 15. Saya ingin mengkaitkan sekarang Sabat itu dengan Paskah. 1 Korintus 15 ayat 12 dan seterusnya. Kebangkitan kita. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Maka setelah kita lihat kebangkitan Kristus adalah satu penggenapan dari seluruh karya Kristus. Tanpa kebangkitan, kematian Kristus, salib Kristus tidak ada artinya. Maka di sini kita lihat bagaimana kaitan yang begitu erat. Kebangkitan menjadi satu awal daripada satu masa yang baru daripada umat percaya saat itu. Kebangkitan menjadi titik awal di mana kemudian kemenangan itu sudah dinyatakan kepada umat pilihan, kepada umat percaya. Karena tanpa kebangkitan kita semua masih berada di dalam hukum dosa. Kita masih berada di dalam hukum maut. Tetapi kemudian kebangkitan itu menyatakan bahwa Yesus sudah menaklukkan kuasa maut. Yesus sudah menang. Dan kita yang percaya kepada Kristus menjadi satu dalam kematiannya, kita juga menjadi satu di dalam kebangkitannya. Maka pasca kebangkitan itu menjadi satu era yang baru daripada umat percaya di mana seluruh pekerjaan Allah sudah sempurna dinyatakan. Kemenangan sudah dinyatakan. Kemenangan juga sudah menjadi milik orang percaya. Maka kemudian ini satu era baru dan kemudian salah satunya ditandai dengan pergeseran, dengan pentingnya catatan tentang pada hari pertama minggu itu. Maka hari ini saudara, kita waktu beribadah, kita bukan lagi, kita waktu datang setiap minggu, kita boleh mengenang sekali lagi apa karya Kristus yang sudah diberikan kepada kita. Tetapi sekali lagi, Yesus tidak meniadakan makna Sabat di dalam perjanjian lama. Kita tetap setiap Sabat, setiap hari minggu, kita boleh menikmati beribadah untuk menikmati Allah yang sudah menciptakan segala sesuatu. Allah yang sudah menyelamatkan kita. Yesus yang sudah mati bagi kita dan kemudian Yesus yang sudah bangkit bagi kita. Yesus yang sudah menyelamatkan kita dari hukuman maut. Saudara, inilah ibadah di dalam perjanjian baru yang kita juga nikmati sampai hari ini. Maksudnya kita lihat bagaimana pentingnya Paskah, pentingnya kebangkitan sebagai awal di mana ada satu relasi yang baru, ada satu hal yang baru antara umat percaya dengan Allah. Saudara, kita lihat pasca kebangkitan juga kemudian Allah memberikan Roh Kudus kepada gereja. Allah menganugerahkan Roh Kudus kepada kita. Nah, di sini kita lihat ada pergeseran makna. Maka kemudian Sabat dengan Paskah ini memiliki satu kaitan yang sangat erat sekali. Setelah kebangkitan, maka kemudian kita menikmati ibadah kita. Karena kita bersyukur bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan juga sudah bangkit bagi kita. Kemudian yang kedua, kita tetap boleh menyatakan di dalam hari ibadah ini, hari Sabat,
Konsep sabat dalam perjanjian baru adalah di mana hari kita juga boleh menyatakan kasih bukan hanya kepada Allah tetapi kepada sesama. Kita memberikan berkat kepada orang-orang lain, khususnya kepada saudara seiman yang berkumpul bersama-sama dengan kita di dalam ibadah. Nah saudara, tetapi juga di dalam perjanjian baru, sabat itu kemudian membuat kita akhirnya menggeser pengertian di dalam perjanjian lama. Jika di dalam perjanjian lama dikatakan ada satu hari yang khusus diberikan untuk hari sabat, maka di dalam perjanjian baru sekali lagi tidak ada hari khusus buat hari sabat. Karena apa? Dikatakan kemudian Roh Kudus diberikan kepada kita. Roh Kudus masuk di dalam hati setiap orang percaya. Maka kemudian kita, setiap orang percaya menjadi bait Allah. Nah karena kita sudah menjadi bait Allah, maka kemudian kita diwajibkan untuk memelihara kekudusan itu bukan hanya pada satu hari tertentu, tetapi kita memelihara kekudusan itu setiap hari, bahkan setiap saat. Di sini ada perubahan daripada pengertian sabat di dalam PL dan BB. Dalam BB kita setiap hari itu menjadi satu hari sabat bagi Tuhan. Setiap hari menjadi hari yang harus dikuduskan bagi Tuhan. Setiap hari kita tetap boleh mengingat karya Kristus yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dia sudah menderita bagi kita, dia sudah mati bagi kita di atas kayu salib, dan dia sudah bangkit bagi kita. Saudara, inilah pengertian daripada sabat yang baru. Sabat yang baru ini menjadi tema Paskah kita hari ini. Mari saudara kita melihat bagaimana Alkitab berbicara kepada kita tentang sabat. Dan kemudian kita memiliki satu makna yang baru, pengertian yang baru, sehingga pengertian yang baru itu membuat kita boleh makin menikmati setiap ibadah kita. Karena kita sudah diselamatkan oleh Kristus dan kemenangan itu sudah dinyatakan melalui kebangkitan Kristus. Bagian akhir, mari kita lihat di Ibrani 4. Ibrani 4 kita akan baca di ayat 14 sampai dengan 16. Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan 16. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Nah, perhatikan ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sekali lagi ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah. Saudara, mengapa dikatakan dengan penuh keberanian kita menghampiri tahta kasih karunia Allah? Kita masih mengingat aturan-aturan dalam sabat dalam perjanjian lama begitu ketat. Dan satu pelanggaran hukumannya adalah mati. Maka kita bisa bayangkan waktu itu Israel harus memperingati hari Sabat memang dengan sikap takut, hormat, tetapi juga ada perasaan betul-betul takut. Karena apa? Karena pelanggaran sedikit pun itu berarti hukuman mati. Maka kemudian Kristus melalui kebangkitannya sudah menuntaskan semuanya. Di dalam Kolose 2 dikatakan kemudian kita tidak lagi dibebani oleh kukuk daripada aturan-aturan daripada hukum Sabat. Kita tidak lagi diberikan aturan-aturan sesuai dengan dalam perjanjian lama. Kita tahu hukum-hukum dalam perjanjian lama memiliki 3 aspek. Yang pertama aspek moral, kemudian aspek ritual, dan yang ketiga aspek dia sebagai hukum sipil. Sebagai hukum ritual, hukum upacara, dan sipil ini sebenarnya sudah tidak berlaku. Terutama hukum upacara kita sudah tidak berlaku. Kita tidak lagi harus sembelih domba dan sebagainya. Tapi kemudian makna daripada esensi daripada sifat moral daripada hukum itu tetap berlaku. Di mana Sabat kita menyembah Tuhan, di mana Sabat kita dengan sukacita datang kepada Tuhan, di mana melalui Sabat kita juga menyatakan kasih kepada sesama. Secara moral aspek ini tetap berlaku hingga hari ini. Maka dikatakan dengan penuh keberanian kita menghampiri tahta kasih karunia Allah. Kenapa? Karena kebangkitan Kristus sudah melepaskan kita dari semua aturan-aturan Sabat yang ada dalam perjanjian lama. Maka sekarang kita tidak perlu lagi dengan perasaan takut untuk datang menghampiri tahta Allah. Karena Kristus sudah menuntaskan semuanya melalui kebangkitannya. Dikatakan di Kolose 2, Kristus adalah bayang-bayang dari semua hukum dalam perjanjian lama.
Yesus adalah bayang-bayang daripada perjanjian lama. Dan sekarang Yesus sudah turun. Bayang-bayang itu sudah terwujud di dalam diri Kristus. Maka kemudian aturan hukum di dalam perjanjian lama itu sudah tidak berlaku. Karena Yesus itu sudah datang. Maka kebangkitan Yesus melepaskan kita dari segala aturan daripada hukum Sabat yang ada dalam perjanjian lama. Oleh karena itu penulis Ibrani akhirnya berkata, kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah. Ada sukacita yang sudah disempurnakan, sukacita yang sudah menjadi penuh. Karena apa? Karena Yesus sudah bangkit. Kita tidak lagi perlu ditakut-takuti oleh segala aturan-aturan yang ada di dalam perjanjian lama tentang pelanggaran hari Sabat. Itulah dikatakan di dalam Ibrani. Saudara, Paskah hari ini membuat kita akhirnya boleh menghampiri tahta Allah dengan penuh keberanian. Mari saudara, kita menikmati setiap saat, kita menikmati menyatakan kekudusan Allah di dalam hidup kita setiap hari. Karena setiap hari menjadi hari Sabat bagi kita. Kita boleh menyatakan ucapan syukur, hidup yang mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan bukan saja sudah menciptakan segala sesuatu, Dia memelihara, Dia menyertai kita. Dia juga sudah menyelamatkan kita, mengampuni dosa kita. Dan Dia sudah bangkit memberikan kemenangan kepada kita. Maka ini semua harus kita nyatakan dengan satu ucapan syukur di dalam hidup kita. Setiap saat, setiap hari, di dalam semua aspek. Inilah Sabat bagi Tuhan. Sabat di dalam pengertian perjanjian baru sampai hari ini. Oleh karena itu dikatakan setiap hari adalah hari di mana nama Tuhan harus dimuliakan. Dan itu diawali oleh kebangkitan Kristus. Saudara, inilah makna dan kaitan antara kebangkitan Kristus dengan pengertian Sabat yang harus kita perdalam, yang harus kita maknai sampai dengan hari ini. Hidup kita bagi Tuhan. Karena Yesus sudah bangkit dan kemudian menyelamatkan kita dari hukuman maut. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi selamat Paskah. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk kebangkitan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kebangkitan yang menjadi satu era baru di dalam hubungan kami dengan Tuhan. Kami sudah dibebaskan dari segala aturan-aturan yang ada di dalam perjanjian lama. Dan kami sekarang dengan penuh keberanian, dengan segala sukacita boleh menghampiri tahta kemuliaan Allah. Kiranya Paskah kali ini, firman ini boleh sekali lagi menghidupkan kami, sehingga setiap hari kami boleh menikmati setiap hari di dalam kekudusan Tuhan. Dan kami boleh menjalani kehidupan kami setiap hari untuk terus bersyukur kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan Tuhan. Karena seluruh karya yang sudah Tuhan berikan kepada kami, Tuhan sudah mengampuni dosa kami, Tuhan sudah menyucikan dosa kami. Yesus sudah mati bagi kami di atas kayu salib, dan Yesus juga sudah bangkit bagi kami untuk membawa kami pada kemenangan sejati, kemenangan kekal itu. Nanti ketika Yesus datang akan kedua kali, kami akan menikmati secara sempurna seluruh berkat dari anugerah Tuhan. Tapi kami hari ini mau bersyukur sekali lagi untuk apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Bangkitkan kami supaya setiap hari kami boleh menyatakan satu kehidupan bagi kemuliaan nama Allah. Kehidupan yang kami jalani dengan ucapan syukur, dengan penuh segala sukacita. Karena seluruh karya Tuhan sudah Tuhan genapkan bagi kami melalui kebangkitan Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari saudara, kita responi firman Tuhan dengan menyanyikan Hai Bangkit bagi Yesus. Percaya bahwa Yesus menjadiku
doksologi. Kiranya anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal yang sudah diberikan Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, melalui kematiannya di atas kayu salib, penyertaan, penghiburan, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus, hari ini berkat dari Allah Tritunggal dicurahkan bagi kita dan akan menyertai kita sampai kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Amin. Puji